Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi ya, perencanaan bisnis ya di kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah dalam pengembangan usaha. Nah, ada pun beberapa masalah ketika kita akan mengembangkan usaha kita. Nah, yang pertama itu adalah masalah dalam mengembangkan usaha. Nah, ada pun masalah yang kita hadapi ketika kita akan mengembangkan sebuah usaha. Yang pertama adalah faktor kurangnya permodalan. Nah, permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Nah, kurangnya permodalan UKM karenanya pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Nah, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Nah, biasanya usaha-usaha kecil kayak UMKM ini, mereka secara administratif itu sulit ya untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan atau bank karena secara lembaga hukum mereka belum kuat ya dibandingkan kalau kita punya usaha seperti KPT atau mungkin CV atau firma ya, mereka lebih kuat secara hukum. Nah, sedangkan usaha UKM ini merupakan usaha perseorangan yang secara administratif itu kurang ya. Jadi ini adalah faktor yang membuat permodalannya sangat sulit. Kemudian kesulitan dalam pemasaran produk. Nah, kesulitan memasarkan produk dapat berakibat berlebihnya penyimpanan produk di gudang atau overproduk ya, sehingga tidak ada pemasukan bagi si pengusaha. Nah, jadi ketika kita sulit untuk memasarkan produk kita, otomatis di gudang itu akan terjadi overproduk ya, overload produk, sehingga pengusaha tidak mendapatkan pemasukan ya, artinya perputaran uangnya tidak akan lancar. Kemudian yang ketiga adalah persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, persaingan usaha ini menjadi sebuah masalah ya ketika kita mengembangkan sebuah usaha. Nah, persaingan usaha yang semakin ketat mendesak para pengusaha bersaing dengan pengusaha lainnya. Hal ini jika tidak diantisipasi, maka pengusaha yang kalah bersaing akan mengalami gagal produk ya. Nah, beberapa contoh persaingan usaha sudah kita lihat ya di masyarakat. Misalnya handphone saja itu sekarang persaingannya sangat ketat sekali. Nah, di sini ada gambar persaingan misalnya antara Xiaomi dengan Samsung ya. Jadi mereka selain bersaing secara kualitas, juga mereka bersaing secara harga ya. Jadi kualitas, harga maupun juga konten dari isi handphone tersebut. Nah, kemudian adalah kesulitan bahan baku. Nah, ini adalah permasalahan klasik yang sering terjadi ketika kita akan mengembangkan sebuah usaha. Nah, kesulitan dalam bahan baku adalah faktor yang sangat vital dalam proses pengembangan usaha. Jika tidak ada bahan baku, maka akan dipastikan sebuah perusahaan tidak bisa melakukan kegiatan usahanya. Nah, karena bahan baku ini sangat penting, jadi sebuah perusahaan ketika akan mengembangkan usaha perlu memperhatikan bahan baku yang akan mereka gunakan. Yang kelima adalah kurangnya keahlian teknis dan tenaga ahli. Nah, di sini kita sering menghadapi beberapa kesulitan ketika kita tidak memiliki SDM yang cukup ya, sumber daya manusia yang cukup, yang dimana sumber daya manusia itu memiliki keahlian teknis dan keterampilan yang khusus ya, jadi spesialis dalam mengembangkan usaha. Nah, setelah kita tadi mengidentifikasikan masalah yang akan kita hadapi ketika akan mengembangkan sebuah usaha, nah di sini ada pemecahan ya, bagaimanakah cara kita mengatasi masalah ketika kita menghadapi beberapa masalah dalam mengembangkan usaha. Nah, yang pertama adalah modal dapat diperoleh bukan hanya dari dalam ya, dari dalam diri sendiri yaitu pemilik, tetapi juga bisa dari luar ya, seperti dari pinjaman bank atau mungkin juga lembaga keuangan lainnya. Yang kedua adalah membuat saluran pemasaran yang luas, seperti memasarkan barang tidak hanya dalam
negeri saja, tetapi juga bisa melakukan kegiatan ekspor ya ke luar negeri. Nah, dengan begitu produk kita akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga adalah menerapkan strategi usaha, diantaranya seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu menerapkan strategi penjualan. Contohnya membuat diversifikasi produk, menemukan produk baru, dan sebagainya. Yang keempat adalah membuat lokasi usaha dengan mempertimbangkan mudahnya memperoleh suatu bahan baku untuk mengembangkan usaha, atau dengan kata lain memilih lokasi yang strategis dalam usaha. Nah, ini merupakan hal yang perlu kita pertimbangkan juga, bahwa lokasi yang strategis itu akan memudahkan kita dalam mengembangkan usaha yang akan kita jalankan. Kemudian yang kelima adalah merekrut tenaga ahli dengan cara melakukan seleksi yang ketat kepada calon pelamar di perusahaan Anda. Dengan demikian Anda bisa mendapatkan tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya. Nah, itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.